Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita. Saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, yakni tidak lain tidak bukan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita manfaatkan kesempatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atau maunah dari Allah Subhanahu wa taala sebuah harapan yang sangat besar bagi kita agar kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariatnya, menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa dan mengantarkan kita dari alam jahiliyah, dari alam yang tentu penuh dengan keburukan, dari alam yang tidak punya adab, dari alam yang tidak punya akhlak, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kepentingan umatnya, agar umatnya itu mampu mengantarkan, agar umatnya mampu terhantarkan kepada alam yang penuh dengan kebaikan, alam yang penuh dengan kenikmatan, yakni dengan hadirnya atau dengan yang dirasakannya pada kesempatan kali ini, yaitu ad-dinul Islam yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kajian kita sebelumnya, bahwa sebelum kita melaksanakan kajian, sebelum kita mengulas atau mengurai terkait dengan materi atau tema yang kita sampaikan pada saat ini, yakni yang berkaitan dengan bagaimana sih menjadi seorang orang tua yang baik, bagaimana kita mengasuh anak-anak kita, bagaimana kita mendidik anak kita agar anak kita mampu kita hantarkan kepada olah asuh atau pendidikan yang sesuai dengan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih, menjadi anak-anak yang salihah, menjadi anak-anak yang senantiasa menyejukkan hati kita semuanya, menjadi anak-anak yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Maka pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kalau kita senantiasa memulai kajian kita ini dengan tahfidzul Quran, dengan memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena bagaimanapun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, orang yang beriman juga kepada kitabnya, maka kita diwajibkan untuk membaca Al-Quranul Karim disertai dengan ilmu tajwid. Maka sebuah kewajiban dan keniscayaan kita membaca Al-Quran dicontohkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni membaca Al-Quran itu disertai dengan tajwid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Quran tidaklah sulit. Belajar Al-Quran itu mudah. Yang terpenting ada kesungguhan, yang terpenting ada kemauan dan yang kuat dari kita, maka Allah berikan jalan yang mudah bagi kita untuk belajar Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Maka sungguh aku berikan kemudahan
bagi setiap orang yang senantiasa mengambil pelajaran Al-Quran. Bagi orang yang belajar tahsin, maka Allah berikan kemudahan kita untuk belajar tahsin. Bagi orang yang belajar bahasa Arab daripada Al-Quran, maka Allah juga akan berikan kemudahan terkait dengan orang yang belajar bahasa Arab. Sebaliknya, orang yang pelajari tafsirul Quran, maka Allah akan berikan kemudahan bagi orang tersebut mempelajari tafsir daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata-kata yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kemudahan kepada hambanya. Yang terpenting, yang jelas, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak akan melihat daripada paras dan tampannya. Allah tidak akan melihat daripada pangkat jabatannya. Allah tidak akan melihat daripada titel yang dimilikinya terkait dengan dia menimba ilmu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah akan melihat daripada hatinya. Sesungguhnya Allah akan melihat daripada prosesnya. Maka di situ akan kita menuai daripada proses yang sungguh-sungguh, maka hasilnya pun juga akan memuaskan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya pun juga kita mendidik anak kita tidaklah instan, tetapi kita butuh proses, butuh kesabaran untuk menciptakan atau melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang Qur'ani, menjadi anak-anak yang Rabbani. Maka tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang sangat dasar kita ini, yakni membaca Al-Quranul Karim, ini ilmu yang sangat dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang tua, baik itu bapak maupun ibu, baik itu istri ataupun suami. Maka tidak ada kata-kata yang keluar dari lisannya, cukuplah belajar di sekolah, cukuplah belajar di tempat ngaji. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui, mengajarkan Al-Quran kepada anak itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab daripada orang tua kita. Adapun di sekolah, adapun di tempat-tempat ngaji, itu hanya sampingan semata. Tetapi tanggung jawab kita adalah memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan kali ini silakan dibuka Al-Qur'annya, Suratul Qadar, yaitu surah Al-Qadar atau surah Al-Qadar, yakni juz 30 ya. Kita akan mencoba mempelajari atau mengurai daripada ayat-ayat Al-Quran, yakni surah Al-Qadar ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan awali dengan bacaan ta'awudz basmalah. Silakan dibuka Al-Qurannya, setelah itu simak baik-baik, dan setelah itu ikutin apa yang saya sampaikan nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi, kesalahan membaca ta'awudz yakni pada a'udzu billahi minasy syaitan, mencucu pada ta-nya ya, maka tidak boleh mencucu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu untuk basmalah. Nanti diperhatikan pada basmalah, jangan sampai antara ha dan ha itu tertukar, ya. Karena nanti kalau tertukar pasti akan merubah makna. Saya ulangi, bismillahnya. Ha ditekan. Bismillahirrahmanirrahim, lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Baik, ayat yang pertama perhatikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya ulangi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kesalahan di dalam membaca Al-Quran, khususnya di surah Al-Qadar ini. Yang pertama,
pada huruf nun, yakni panjang dan pendeknya huruf nun. Huruf nun di sini ada coretan panjang. Setiap coretan panjang itu jamaah itu dibaca 2 ayunan. Saya ulangi. Setiap coretan panjang itu dibaca 2 ayunan. Saya praktekkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kekeliruan yang kedua, yakni pada huruf zai atau huruf za. Ya, zai itu atau huruf za itu dibaca menekan. Ya, tidak boleh inna anza, tidak boleh. Harus kuat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat yang terakhir itu harus roknya ditampakkan. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Tidak boleh dibaca lailatul qadr. Itu salah. Lailatul qadr. Qadr. Roknya ditampakkan. Saya ulangi ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Haknya juga ditekan. Tidak boleh membaca hak itu dibaca begini. Inna anzalnahu. Gak boleh. Hak itu harus kuat. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, ayat yang kedua. Di situ ada ma-nya juga ada coretan panjang. Ingat, setiap coretan panjang itu dibaca panjang 2 ayunan. 2 ayunan panjangnya. Wa ma ada dipantulkan, tidak boleh dibaca wa ma tidak boleh dibaca begitu. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Qadr. Tidak boleh dibaca lailatul qadr. Tidak boleh. Roknya juga harus ditampakkan. Yang kedua, ada ro, dibaca pantul. Ada ro. Ya. Saya ulangi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Seperti itu cara membacanya. Ayat yang ketiga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, roknya juga ditampakkan. Tidak boleh dibaca begini. Kesalahan membaca ayat ketiga, yang pertama pada huruf dal tidak dipantulkan. Ingat, huruf dal itu adalah huruf qalqalah. Maka qalqalah itu harus dipantulkan. Kesalahan ketika membaca ayat yang ketiga ini. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu keliru. Ya. Jadi dipantulkan. Lailatul qadri. Ya. Lailatul qadri khairum. Dengung. Khairum. Karena tanwin bertemu mim. Namanya idgham bi gunnah. Harus dibaca dengung yang lama. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tekan dulu hanya syahr. Baru roknya ditampakkan. Saya ulangi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ayat yang keempat. Zai di situ juga dikuatkan.
Tanazzalul Nah, ada coretan panjang pun juga di situ. Lanya, maka lanya pun juga dibaca panjang 2 ayunan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Fiha hanya dikuatkan. Biizni dikeluarkan ujung lidahnya. Jangan sampai membaca zal yang ada titiknya itu dipantulkan seperti ini. Biizni itu tidak boleh. Kesalahan ketika membaca ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Tidak boleh. Karena huruf zal itu bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh dipantulkan. Yang betul adalah ujung lidah tempelkan ke gigi bagian atas. Biizni. Seperti itu ya. Saya ulangi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Baik. Lanjutannya min kulli amr. Nah, kenapa tidak dilanjutkan? Karena di situ ada tanda waqaf. Jim itu adalah tanda waqaf. Nanti ketika ketemu di Al-Quran, ketika baca Al-Quran ketemu dengan tanda waqaf yang tandanya adalah huruf jim, maka kita dianjurkan untuk berhenti. Dianjurkan untuk berhenti. Saya ulangi ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, min kulli amr. Rohnya pun juga ditampakkan. Nah, yang terakhir salamunhi. Munhi tidak boleh dengung. Kenapa kok tidak boleh dengung? Karena tanwin bertemu ha. Salamunhi hatta. Di situ ada huruf ha dan ha. Maka ha tekan, ha dilembutkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Roknya pun juga ditampakkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu caranya jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca surah Al-Qadar dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid. Maka nanti bisa dipraktekkan, bisa diulang-ulang lagi terkait dengan cara membaca Al-Qur'an khususnya di surah Al-Qadar yang sudah kita praktekkan tadi untuk membaca surah Al-Qadar itu. Nanti ketika ada kesalahan maka nanti diulang setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di saat kita membaca Al-Quran. Maka dengan cara seperti itu insya Allah kita akan meminimalisir atau mengurangi kesalahan kita di dalam baca Al-Quran. Setidaknya kita di juz 30 bacaan Al-Quran kita bagus. Nah, maka nanti insya Allah kita akan memperdalam lagi tentang tahfidz Quran, khususnya bagaimana kita belajar ilmu tajwid, bagaimana kita belajar ilmu gharaibul Quran, bagaimana kita belajar yang namanya al-waqaf wal ibtida terkait dengan bacaan Al-Quran kita. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu tajwid tidak cuma hanya panjang pendek, tidak cuma hanya dengung dan jelas, tidak cuma hanya mantul dan tidak, tetapi lebih daripada itu, belajar Al-Quran khususnya ilmu tajwid, kita belajar sifatul huruf, kita belajar yang namanya waqaf ibtida, kita belajar yang namanya gharaibul Quran, karena banyak yang harus kita pelajari tentang tahsinul Al-Quran tersebut. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja terkait dengan tahsin. Maka pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan tentang tema kita pada kesempatan kali ini, yakni bagaimana cara kita mendidik anak kita sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, menjadi anak-anak yang solihah, menjadi anak penghafal Quran, dan menjadi anak-anak yang senantiasa menyejukkan hati kita semuanya. Nah, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim menceritakan tentang yang namanya bagaimana kita mendidik dan mengasuh anak-anak kita, sebagaimana surah Al-Luqman
ayat yang ke-13 itu bahwasanya Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya, la tusyriku billah, inna syirku la zulmun azim. Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya, la tusyriku billah, janganlah kamu syirik kepada Allah. Syirik itu tidak cuma hanya sekedar kita menyekutukan Allah. Syirik itu secara zahir memang kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak syirik-syirik yang kecil yang kita mungkin lakukan kepada anak-anak kita. Contoh, di saat kita di rumah. Di saat kita di rumah, kita mendengarkan azan, baik itu zuhur, asar dan sebagainya. Sementara anak kita itu happy dan fun dengan mainannya. Kita selaku orang tua tidak menegur kepada anaknya, tidak memberikan nasihat kepada anaknya, tidak mengarahkan kepada putra-putrinya, dikarenakan mungkin kasihan karena dia lagi sedang asik-asiknya main, atau mungkin kita sendiri yang hati kita tidak terpaut dengan masjid, sehingga kita Allah tutup rapat hati kita untuk berjamaah di masjid. Maka hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kecil semacam ini akan nanti mengantarkan kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau anak kita itu jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fungsi daripada salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fungsi daripada salat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu memberikan spirit kepada anak-anak untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita cuma hanya mengajarkan kepada anak-anak sholat itu hanya sekedar menggugurkan sholat, maka anak kita hanya sebatas menggugurkan yang namanya sholat. Maka pendidikan yang pertama yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim dan juga para Nabi kita Muhammad SAW kepada para putra-putrinya, kepada cucunya, yakni yang pertama adalah kita mengajarkan sholat kepada anak-anaknya. Makanya di usia 7 tahun anak kita kalau meninggalkan sholat, maka kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memberikan shock terapi, untuk memberikan punishment kepada anak, bahwa meninggalkan sholat itu adalah perkara yang dosa besar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam surah Luqman tersebut yang saya sampaikan tadi, la tusyriku billah, janganlah kau menyekutukan Allah. Ketika Luqman Hakim berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau sekali-kali menyekutukan Allah. Meninggalkan sholat itu jauh lebih berat daripada syirik. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, la salata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja, faqad kafara jiharan, maka pada saat itu pula lah dia menjadi kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita selaku orang yang beriman kepada Allah, apalagi kita bapak atau kita ini seorang pemimpin di satu rumah tangga, kita menunda sholat itu. Ada sebuah ulama yang mengatakan dan mengutip dari sebuah hadis, dikatakan orang yang fasik kepada Allah. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat jamaah di masjid. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat jamaah, baik itu di kantor dan sebagainya. Maka pendidikan yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana kita mengenalkan sholat. Karena di saat sholat kita mengenalkan kepada anak-anak, di situ akan mencakup semuanya. Bagaimana kita nanti beradab, berakhlak kepada Allah. Di saat sholat jangan sampai begini dan seterusnya. Di saat sholat kita akan mengajarkan secara utuh kepada anak-anak
Maka yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak adalah bagaimana anak-anak itu mengenal sholatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Maka insya Allah kalau anak-anak kita itu hatinya terpaut dengan Al-Quran, sholatnya baik, hatinya terpaut dengan Al-Quran, maka bisa dipastikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Setiap orang yang senantiasa hatinya dipenuhi dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Maka kita tidak perlu jamaah untuk mengawasi cukup ekstra. Kita tidak perlu jamaah untuk memberikan sesuatu kepada anak kita yang sifatnya kekhawatiran yang luar biasa. Karena kenapa saya katakan demikian? Di saat sholatnya anak-anak kita adalah baik, di saat hatinya anak-anak kita itu dipenuhi dengan Al-Quran, maka di situ kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka di situ anak-anak kita akan takut kebesaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan maksiat ini, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan seperti ini, dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal semacam ini dikategorikan dalam hadis disebutkan dengan orang-orang yang ihsan. Jadi kalau sudah anak-anak kita sudah masuk pada kategori ihsan, maka kita selaku orang tua tinggal duduk manis, tinggal memetik daripada hasil didikan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang paling utama itu kita kenalkan kepada anak-anak, yakni tentang tauhid. Kita bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu menyekutukan Allah adalah perbuatan yang zalim sangat besar kepada Allah. Kalau kita berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tutup segala-galanya kebaikan, baik itu di dunia maupun akhirat. Maka pendidikan yang paling utama yang kita ajarkan kepada anak-anak adalah yakni berkaitan dengan tauhid. Ajarkan dan kenalkan anak-anak kita kepada Allahnya. Ajarkan dan kenalkan anak-anak kita kepada Nabinya. Ajarkan anak-anak kita, kenalkan anak-anak kita kepada kitabnya. Karena perkembangan zaman ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, TikTok merajalela. TikTok ini akan mengikis daripada peradaban anak-anak kita. Yang seharusnya anak-anak kita itu tunduk patuh kepada kedua orang tuanya, tunduk patuh kepada guru-gurunya. Anak-anak kita menjadi anak-anak qurratul a'yun ketika anak kita kenal dengan yang namanya TikTok, maka rusak semua pribadinya. Ketika anak kita itu kenal dengan aplikasi-aplikasi atau media sosial yang sifatnya menghancurkan peradaban Islami, maka di situ nanti kita akan tunggu tanggal mainnya. Tetapi kalau sebaliknya jamaah, kalau anak-anak kita itu dibekali dengan tauhid yang bagus, akidah yang mapan, maka apapun yang menghantam dari luar untuk merusak pribadinya, maka di situ anak-anak kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan merasa dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat dan sunnah nabinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah kenalkan tauhid yang baik kepada anak-anak kita. Yang kedua, kenalkan dan ajarkan salat kepada anak-anak kita. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita Al-Quran dengan baik dan benar. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan begini jamaah, jangankan dirinya tidak dijaga, setiap huruf yang ada dalam Al-Quran aja, setiap huruf yang ada dalam Al-Quran saja itu dijaga, apalagi dirinya. Maka ketika anak itu sudah mampu baca Al-Quran dengan baik dan benar, maka secara otomatis anak tersebut akan merasa malu,
akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ajarkan anak-anak kita tentang masalah adab, tentang masalah akhlak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang kita ini menjadi orang tua lebih mengutamakan kepentingan yang sifatnya duniawi. Padahal kalau kita jamaah memahami tentang masalah konsep pendidikan, di mana di dalam undang-undang dasar itu yang membicarakan tentang pendidikan ada 5 poin, ada 5 item yang disampaikan dalam undang-undang tersebut. Hanya satu yang berbicara tentang masalah kecerdasan atau perkembangan yang sifatnya IQ. Selebihnya itu berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan kemandirian, berkaitan dengan spiritual. Yang terakhir berkaitan dengan yang namanya adab dan akhlak. Maka hal ini selaras apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqul insa wal jinna illa liya'budun." Wa ma khalaqul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Dan kita jabarkan ini jamaah. Ketika orang itu sudah takut kepada Allah, ketika orang itu ibadahnya sudah mendekati kepada ihsan, maka orang itu akan berperilaku yang baik, bertutur kata yang bagus, berakhlak yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah kita untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Jamaah, sering kali saya sampaikan, setiap orang itu menanam padi, maka di sekitarnya rumput itu akan tumbuh. Tetapi sebaliknya, jika orang itu menanam rumput, maka demi Allah padi pun tidak akan pernah tumbuh, meskipun sehelai. Apa maksudnya jamaah? Jika kita menanamkan akidah pendidikan agama yang bagus kepada anak-anak, maka kita akan menuai kebaikan yang dilakukan anak-anak kita kepada kita. Maka dia akan menjadi qurratul a'yun, menjadi penyejuk mata kita, menjadi anak-anak yang sholih, menjadi anak-anak yang sholihah. Tetapi sebaliknya, jika anak-anak kita itu hanya digembleng tentang masalah pendidikan yang sifatnya duniawi, maka jangan salahkan anak-anak kita. Kalau kita ini nanti anak-anak kita akan berani kepada kita, membentak kepada kita, tidak mengindahkan setiap apa yang kita inginkan, setiap apa yang kita anjurkan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita tidak pernah mengindahkan. Jangan salahkan anak kita, tapi kita haruslah yang patut mengevaluasi. Kitalah yang harus dan patut bermuhasabah. Ada apa dan kenapa anak kita ini tidak pernah mentaati apa-apa yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Maka saya katakan jamaah, jika hal itu terjadi pada anak kita, berarti ada yang salah di dalam pola asuh di keluarga kita. Maka kata Al-Quran, terakhir yang mau saya sampaikan, kata Al-Quran, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah keluarga kita dan anak-anak kita. Keluarga kita banyak. Ada ibu kita, ada istri kita, ada ponakan kita, dan keluarga-keluarga kita terdekat. Wa ahlikum naro. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah anak-anak kita dengan keluarga kita daripada api neraka. Yang mana bahan bakarnya api neraka itu batu, pepohonan, dan manusia, serta jin yang nanti menjadi bahan bakarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya akan ulangi, ajarkan akidah yang baik kepada anak kita. Kenalkan salat kepada anak kita di usia 7 sampai 10 tahun.
Jika mereka tidak mau sholat di usia itu, maka berikan shock terapi kepada anak kita agar anak-anak kita itu memperhitungkan tentang betapa pentingnya sholat itu dan betapa wajibnya sholat itu yang harus dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, dekatkan anak kita dengan Al-Quran. Biasakan anak kita untuk baca dan tilawah Al-Quran. Dan biasakan anak kita untuk mentadaburi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keempat, ajarkan adab anak-anak kita. Maka insya Allah kalau 4 ini sudah ada pada diri anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita menjadi qurratul a'yun, menjadi penyejuk mata, menjadi anak-anak yang solih, menjadi anak-anak yang solihah, menjadi anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati daripada orang tuanya. Maka doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka insyaallah nanti anak-anak kita akan menjadi qurratul a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan akan menjadi imam, pemimpin bagi kaumnya kelak. Kita tidak tahu jamaah, apakah anak kita kelak menjadi presiden? Tidak tahu kita jamaah, karena takdir Allah yang tahu. Kita hanya persiapkan. Kalau anak kita menjadi presiden, maka presiden yang takut kepada Allah. Kalau anak kita menjadi direktur, maka direktur yang takut kepada Allah. Tapi kalau anak kita menjadi seorang bupati, maka menjadi bupati yang takut kepada Allah. Kalau anak kita menjadi seorang gubernur, maka gubernur yang takut kepada Allah. Maka tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang akan menentukan anak-anak kita menjadi apa anak kita, maka adalah orang tua yang menentukannya. Makanya dalam hadis, kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap anak yang dilahirkan daripada rahim ibundanya, alal fitrah, atas daripada kesucian. Tergantung daripada orang tuanya, mau dia jadikan Majusi, Nasrani dan Yahudi, tergantung pada orang tuanya. Mungkin dia tidak bisa berpindah agama, tetapi perilakunya tidak jauh daripada orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maka kata Al-Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah berhenti untuk menggoda, untuk membuat hal-hal yang sifatnya kita ini tergelincir sehingga kita bisa ikut ajaran yang dilakukan oleh mereka. Kalau anak kita pindah agama, pindah keyakinan, tidak mungkin jamaah. Tetapi anak kita sangat-sangat mungkin, kalau dia sangat-sangat mungkin meniru dan mencontoh daripada perilaku kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum Majusi. Maka dalam hadis dikatakan, siapa yang mengikuti kaum tersebut, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkanlah anak-anak kita dan kenalkanlah anak-anak kita dengan pendidikan agama yang baik. Kenalkanlah anak-anak kita dengan Tuhannya, kenalkan anak-anak kita dengan nabinya, dan kenalkan anak-anak kita dengan kitabnya, agar mereka kelak menjadi anak-anak yang senantiasa takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal itu tidak akan terwujud jamaah. Sulit kalau itu tidak dimulai dari kita sendiri. Makanya kita selaku orang tua, sebagai panutan, sebagai contoh, maka kita harus memberikan teladan dan contoh yang baik kepada anak kita. Kalau kita menginginkan anak kita ahlul ibadah, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, rajin beribadah. Kalau kita ingin menjadi anak kita itu hafal Quran, maka setidaknya dari kita harus memulai untuk menghafal Quran. Meskipun tidak 30 juz, setidaknya kita hafal 1 juz, 2 juz, atau dan sebagainya. Kalau kita menginginkan anak kita itu menjadi ahlul ilmi, maka setidaknya kita ini harus lebih senang, lebih mencintai lagi terhadap majlis-majlis ilmu.
membaca buku atau membaca kitab, maka insya Allah nanti anak kita akan mencontoh dan meniru apa yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mau sampaikan, jamaah, apapun profesinya antum semua, antum menjadi direktur, antum menjadi dokter, antum menjadi apapun profesinya, itu adalah pilihan. Tapi antum menjadi orang tua atau ibu, itu adalah sebuah kepastian yang Allah berikan kepadanya. Dan perlu diingat, anak itu adalah amanah. Yang kelak amanah itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan amanah ini yang Allah berikan. Jadikan anak kita menjadi anak-anak yang solih, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak yang beriman kepada Allah, menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karir adalah pilihan bagi kita. Terlebih adalah ibu. Karir adalah pilihan. Tapi seorang ibu adalah sebuah kepastian. Jangan sampai kita mengatakan kepada anak kita, ketika kita pulang kerja, anak kita pingin belajar bareng dengan ibunya, pingin minta didampingi oleh ibu dan ayahnya. Sementara ibu dan ayahnya itu capek dikarenakan seharian kerja. Lantas mengatakan, nak, ayah capek. Nak, umi atau bunda atau ibu capek. Nanti belajar di sekolah aja. Karena ibu, umi, bapak, ayah tidak punya waktu. Wallahi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi waktu kata Allah, innal insana lafi khusrin, setiap manusia itu akan mengalami kerugian. Siapa yang rugi? Bagi mereka yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang dia tidak akan pernah merugi dalam setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang salih. Wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi, saling mengingati, memberikan nasihat antara satu dengan lainnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan sabar. Baik itu sabar menjalankan ketaatan kita kepada Allah, sabar kita menghadapi ujian. Maka itu 4 itulah yang tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi orang tua, menjadi panutan bagi anak-anak kita, yakni hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang senantiasa cinta kepada Allah, menjadi anak yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwan al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, sekali lagi, jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, jika ada benarnya, wallahi itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada hal yang tidak baik, saya katakan itu semata-mata datangnya dari saya pribadi. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan atau tutur kata yang kurang pas di hati panjenengan semuanya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.